Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, saudara seiman yang saya cintai, sehat nggih? Waras? Karena banyak yang sehat tapi enggak waras. Ada fenomena aneh yang akhir-akhir ini kita dengar. Pertama, teroris itu karena tauhid. Ada orang berkata, teroris marak karena tauhid. Yang kedua, Nabi Muhammad belum tentu masuk surga. Yang ketiga, semua agama benar, semua manusia masuk surga. Tapi Nabi Muhammad tidak. Yang keempat, tentang hari santri nasional. Terhadap hari santri nasional yang enggak setuju di demo. Tapi yang bilang Nabi Muhammad belum tentu masuk surga tidak di demo. Yang bilang semua agama benar, semua manusia masuk surga tidak di demo. Yang bilang jilbab itu budaya bukan ajaran Islam enggak di demo. Tapi yang ngajak ke Quran hadis di demo. Fenomena aneh ini sekarang baru marak. Maka saya akan bicara di sini sebentar tadi karena sebetulnya saya cuma mau ngaji, mau dengarkan Pak Ustadz. Mampir, saya nanti temu tokoh di Klaten. Besok temu tokoh di Jogja. Karena saya pernah komandan Klaten, pernah komandan Jogja. Jadi tokoh-tokohnya kangen. Kemudian saya mau pamit sebetulnya, tapi disuruh silaturahim ngomong-ngomong sebentar. Supaya tidak salah paham, karena banyak sekali yang salah paham. Ya, ada anak namanya Suradi. Ini masuk di jejaring sosial, saya baca. Mau Jumatan, belum selesai kok pulang. Mboke bae. Loh, belum Jumatan wis bali. Iya, Mbok. Mau masuk masjid, panitianya ngumumkan di pengeras, yang bawa HP dipateni wae. Timbang aku dipateni, mbok aku bali. Nah, tokoh-tokoh saudara kita yang salah paham menerima MTA itu seperti itu. Difitnah tadi. Makanya ketika Rakernas MUI di salah satu kajian komisi ada salah beberapa pengurus bicarakan tentang MTA, ngusulkan dibubarkan. Lan dilalah kersane ngalah. Yang mimpin rapat itu Kiai Slamet Effendi Yusuf. Langsung saya di sampingnya. Ini Jenderal Anton ini pembina MTA.
langsung senyap, tidak jadi dibahas. Padahal saya ini bina semua. Saya 33 tahun jadi polisi itu bina aliran-aliran. Yang tidak saya bina cuma aliran listrik. Urusannya Pak Dahlan itu. Jadi saya tahu aliran mana, aliran sesat, aliran tidak sesat, aliran bingung saya tahu. Makanya saya tabayun, dirosat. Saya ke MTA itu kan dirosat tabayun juga. Kok difitnah-fitnah ya. Saya susup, saya nelitinya bertahun-tahun. Nah, disitulah Pak Kiai Slamet Effendi Yusuf dituntun oleh Allah berkata seperti itu. Akhirnya dirapat tidak jadi dibahas. Seperti fatwa sesat, MTA mau divonis fatwa sesat. Saya juga keras, jangan mudah buat fatwa sesat. Sing capek polisi. Kalau sudah divonis fatwa sesat, di masyarakat itu konflik horizontal. Sing ora salate melu ngebuki kok. Ra salat, ra ngaji, malah mangan asu. Melu ngebuki. Yang difitnah menghalalkan anjing, dia malah mangan asu. Tidak mangan anjing ya. Melu ngebuki MTA, padahal dia mangan asu. Itulah fenomena aneh. Maka supaya jangan keliru tadi, supaya jangan keliru faham, saya gambarkan surat di Jumatan tadi. Dan MTA juga harus bijak. Kalau dakwah harus dengan kalimat indah. Jangan mengutarakan perbedaannya di tempat orang berbeda. Jangankan agama. Sampean nonton bola aja. Nek sampean masuk ke kelompok musuh. Pas musuhnya kalah gol, sampean berdiri sendiri gol, sampean bengep-bengep. Meng bola nih. Apalagi masalah agama. Jadi sing bijak. Jangan bilang melarang tahlilan. Tahlilan itu kalimat indah. Ya. Bilang aja, saya sudah ngomong ke MUI juga. Peringatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Itu laisa minal Islam. Tapi nek jenengan tahlilan ndak boleh ya orang ngamuk. Padha ae Persis Solo nglawan PSIM Jogja, sampean duduk sampean mihak PSIM Jogja tapi duduk di kelompok Persis Solo. Pas Persis kalah, sampean berdiri hore-hore, menang-menang, wah, ya bengep-bengep. Disitulah dakwah. Oke. Kita kembali membahas tadi. Kita meluruskan yang tadi apa? Nabi Muhammad tidak masuk surga. Itu tokoh tafsir hebat di Indonesia yang ngomong. Yang ngomong jilbab budaya juga dia. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu maksum di surat Fatah ayat 2. Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara.
Yang kedua, kita nek sholat itu ihdinas sirotol mustaqim ayat 5, ayat 6, sirotol ladina an'amta alaihim. Sirotol mustaqim itu apa? Jawabnya di An'am 126 dan 153. Wa hadza siroti rabbika qad fasalnal ayatina liyadzakkaru. Surat An'am 126. Jadi itu kemudian sirotol ladina an'amta alaihim ayat 6. Ihdinas sirotol mustaqim ayat 5. Sirotol ladina an'amta alaihim, ini versi Ibnu Katsir ya. Karena semua surat itu diawali dipisahi dengan bismillah. Kalau Ibnu Katsir bismillah itu tidak masuk ayat Fatihah. Dan beberapa tafsir Tobari juga. Itu saya karena bukan ahli tafsir, saya membaca tafsir-tafsir yang diakui sejak para sahabat. Jadi alhamdulillah itu ayat pertama sebetulnya. Sirotol ladina an'amta alaihim. Dijawab di siapa sih yang an'amta alaihim? Dijawab di surat Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Ya, an'ama Allah. Yang taat Allah dan Rasul, dialah yang dimaksud alladzina an'amta alaihim. Itu siapa aja? Terusnya minan nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqina dan para pembenar kebenaran, pembela kebenaran, wasuhada dan yang mati syahid dalam agama dan perjuangan kebenaran. Itu seterusnya di surat Nisa ayat 69. Jadi jelas kalau orang yang mengatakan Nabi tidak masuk surga itu berdasar apa? Makanya menafsirkan Quran harus dengan Quran dan hadis. Dan tafsir-tafsir yang sudah baku. Tidak boleh karena pandai bahasa Arab. Itu jelas sekali. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Ini ayat ke-7. Bukan jalannya orang yang kau murkai, Yahudi. Waladolin dan bukan jalannya orang yang sesat, ahli kitab. Nasrani ahli kitab. Kalau ngaji di Mekah, Madinah itu langsung anak-anak kecil udah hafal itu. Ini Yahudi, ini Nasrani dan ahli-ahli kitab. Itu Bapak Ibu yang supaya tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang yang tanpa dasar. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz. Cari surga itu memang tidak gampang. Itu kalau di hadis Bukhari ada 2 versi. 101 yang masuk surga, anak Adam itu. Yang kedua 1001 yang masuk surga. Semuanya sahih. Seandainya 1001, sekarang 7 miliar anak Adam. Cuma 70 juta yang masuk, cuma 7 juta yang masuk surga. Kalau 101, cuma 70 juta yang masuk surga. Padahal jumlah umat Islam 1,7 miliar. Hanya 7 juta sampai 70 juta yang masuk. Betapa saringannya itu ya di dunia ini. Ya Adam, akhrij ba'san nar.
Hai Adam, kirimkan kirimannya neraka. Kola sa'daika walabaika wa sa'daika wa maba'tsun nar ya Rabbi. Kiriman neraka itu apa ya Tuhan? Mingkuli alfin, tiap anak cucumu 1000. Tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina. 999 kirim nonong rokok. Kebanyakan orang masuk neraka. Matematis 7 miliar sekarang, manusia hanya 7 juta yang akan masuk surga. Betapa berat sekali, tidak mudah. Padahal surga begitu indah, mala ainun ro'at. Bapak Ibu lihat burung yang cendrawasih begitu indah, ya, lihat hutan yang begitu indah. Di surga belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khotoro fi qalbil basar, dan belum pernah dikerentek ing ati keindahan dan kebahagiaan di surga. Maka Bapak Ibu jangan terpengaruh dunia yang singkat ini. Saya paling menderita jadi pembantu rumah tangga sampai saya bisa punya pembantu rumah tangga. Ya, ini ya dunia cuma seperti ini. Yang terakhir tentang ISIS. Karena saya dipesani oleh Ketua Umum MUI suruh jelaskan tentang ISIS. ISIS itu kalau dari perilakunya jelas menyalahi kaidah. Kemarin memenggal wartawan James Foley, James Wright Foley, dipenggal, udah ditahan, dipenggal, kepalanya ditaruh di punggungnya, ditenteng-tenteng, kemudian ditaruh di jenazah itu. Padahal tuntunan Nabi, orang yang sudah jadi tawanan harus dijaga keselamatannya. Ini seperti itu, jadi sangat merusak citra Islam kalau dia mengaku Islam. Maka jangan terpengaruh, dan yang terpengaruh adalah teroris-teroris yang kita tangkap. Ternyata yang kita tangkap beberapa bulan terakhir ini sudah ada 8, itu semua teroris ngaku ISIS. ISIS ini melanggar Undang-Undang KUHP 139, pasal 139. Dia taat kepada pemerintah asing, negara asing, belain asing. Kita solidaritas Islam, seluruh dunia kal jasadil wahid, tapi bukan untuk perang fisik. Kita bisa membantu secara ekonomi seperti yang dilakukan MTA. Tadi saya lihat ada infak untuk Palestina. Palestina itu memang terzalimi. Saya senang sekali, bahagia sekali MTA sudah nyumbang ke Palestina 1 miliar. Ini dahsyat. Tidak pernah ngomong-ngomong, tapi mana organisasi Islam yang sudah terang-terangan bantu? Saya dengar baru MTA. Ini kal jasadil wahid kita seperti itu, membantu diplomasi, membantu secara politik, tapi tidak boleh membantu ikut perang, kecuali ada undang-undangnya, seperti TNI Polri ngirim ke beberapa negara. Polisi juga terlibat di pasukan internasional. Kemarin juga baru ngirim ke beberapa negara untuk memisah peperangan
antar saudara di negara-negara tersebut. Nah ini ISIS itu seperti itu. Teroris semua mengaku ISIS. Polisi hanya bisa menjerat terorisnya. Kalau ISIS, yang terlibat ISIS di Indonesia masih bisa dibina. Tapi yang sudah terlanjur ke Suriah dan Irak ada 56 orang. Ya, itu nanti pulang baru kita tangkap. Karena terlibat taat dengan negara lain. Kena undang-undang positif kita. Itu yang belum dibina. Ya, represif non justisia. Yang sudah terlanjur berangkat perang di sana, bahkan ada yang sudah tewas, meninggal. Itu. Nah, nanti yang sudah terlanjur ke sana baru represif pro justisia. Ini Bapak Ibu saya kira oleh-oleh saya, silaturahim saya, karena saya harus melanjutkan perjalanan. Masih banyak tugas yang harus saya lakukan. Sampai kurang tidur. Memang Nabi juga bilang, saya heran cari surga yang begitu hebat, indah, dahsyat, kok banyak tidur. Nah, makanya mulai sekarang kita kalau malam banyak melek, siang semangat bekerja. Yang penting husnul khotimah insya Allah. Saya kira itu Bapak Ibu silaturahim saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga Allah selalu membimbing kita, menguatkan iman kita sampai husnul khotimah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.